itu bisa kita undang dosennya. Ini loh ada mahasiswa lagi pengen diskusi. Kan enak. Ruang virtual diskusi itu kita untuk menjembatani kesenjangan antara dosen dan mahasiswa. Halo Sobat UT Bogor, selamat datang di podcast Universitas Terbuka Bogor. Ruang seru buat kita ngobrol santai, tapi penuh insight seputar dunia belajar jarak jauh. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super relate sama mahasiswa UT, yaitu gimana caranya level up cara belajar biar makin praktis, cerdas, dan pastinya kekinian. Tema kita kali ini adalah level up cara belajar mahasiswa UT dengan perpustakaan digital. Dan yang bikin spesial, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kepala UPT Perpustakaan Universitas Terbuka, dosen senior prodi Ilmu Komunikasi, sekaligus pernah aktif sebagai penyiar berita TVRI. Langsung saja saya sapa, selamat pagi Ibu Dian Budiargo. Selamat pagi Sobat UT dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari, pagi, siang hari, sore terserah ya nanti yang nontonnya pas kapan. Kita ketemu, saya bertemu dengan sahabat UT yang khususnya berada di seputar Bogor. Iya ya. Betul Ibu. Selamat datang juga Bu di Universitas Terbuka Bogor, beginilah UT. Terima kasih menyenangkan ini ya Iya, Bogor Ibu. ya. Iya, Ibu, selain aktif sebagai kita kenalan kali ya Bu ya, sebagai selain aktif sebagai dosen nih Bu, dosen senior di Universitas Terbuka. Eee, Ibu aktif, kegiatannya apa aja nih Bu biasanya? Kegiatanku apa ya? Jadi gini, saya itu dari dulu memang kalau tadi udah diceritakan ya, saya pernah di dunia broadcast selama 13 tahun aktif di situ. Kemudian, di situ saya sambil di UT. Jadi udah jadi dosen UT. Jadi awalnya memang ke UT itu kayak kejebur gitu ya, nggak ada bayangan gitu ke UT gitu, tapi Tuhan memberikan jalan saya, ke UT gitu. Cita-citanya tadinya jadi PR Mbak, Oh, jadi jadi public relation karena skripsi saya itu di dunia public relation gitu. Tapi ya nggak tahu jalannya, masuk ke UT dan puji Tuhan sampai sekarang sudah hampir 35 tahun saya di UT, jadi benar-benar senior ya, jadi dosen senior gitu ya, benar-benar senior gitu. Nah, aktivitasnya yang pasti bahwa saya saat ini dipercaya, diberikan amanah untuk sebagai kepala perpustakaan, kepala pusat perpustakaan dan kearsipan. Kemudian itu tugas tambahan, tugas pokoknya sebagai dosen. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi kalau di sini ada sobat UT yang dari prodi komunikasi dan ada tutor yang namanya Sri Sedianingsih, itu adalah saya gitu ya. Oke, baik Nama Ibu. lengkapnya kan Sri Sri Sedianingsih ya. Sedianingsih. Selain itu kegiatan lain yang mungkin tidak berkaitan dengan perpustakaan adalah biasalah sebagai pembicara, sebagai, narasumber gitu yang rutin sampai sekarang adalah di Lemhanas untuk TOT Lemhanas gitu. Yang lainnya ya biasa seputar etiket, seputar public speaking, ya dunia-dunia itulah. Mediated communication ya saya lebih kalau sebagai dosen lebih ke konsentrasi ke komunikasi bermedia gitu. Jadi, itu keseharian saya. Oke, berarti jadwalnya padat banget nih ya Bu ya, tiap hari dari mulai, mengajar Tapi sebagai dosen enggak ya Bu? kadang-kadang kosong, kadang-kadang Oh padat iya gitu ya, tergantung gitu. Siap menerima undangan kok. Oke siap. Mau belajar public speaking berarti Monggo silakan, oke siap welcome. Bu, nanti kan kita juga di sini pasti butuh gimana sih kita ngelayanin mahasiswa gitu, itu berarti kita harus belajar sama Ibu nih, udah ahlinya banget ya Bu ya. Mudah-mudahan. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Kita, Tadi belum tanya jawab ya? Belum? udah sih Bu. Mengenai sekarang kita ke tentang perpustakaan digital UT nih Bu. Masih banyak mahasiswa UT yang belum terlalu mungkin belum mengenal perpustakaan digital UT Bu.
boleh nggak, kita, dikasih tahu gimana sih cara pertama kali login dan mengakses perpustakaan digital UT itu, Bu? Oke, Mbak Natali, gini, kalau kita bicara soal perpustakaan UT, dari lahir ya, kita itu kan rohnya universitas terbuka itu kan jarak jauh, ya. Memang perpustakaannya berbeda dengan perpustakaan perguruan tinggi yang tatap muka. Kalau yang tatap muka jumlah mahasiswanya ada 30.000 kurang lebihnya ya biasanya ya. Kemudian itu datang ke perpustakaan. Kalau di universitas terbuka mahasiswanya awalnya kan ratusan ribu, 100.000, 300, 500 dan saat ini 750.000 lebih dan tersebar di seluruh Indonesia dan dunia, lebih dari 50 negara, maka penerapan digital itu sudah satu keniscayaan. Artinya memang sudah wajib, karena memang roh kita adalah itu. Jadi di masa sebelum COVID, kami pun sudah mendigitalkan perpustakaan UT, perpustakaan kami. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa COVID itu kan universitas bilang eh, meng-UT-kan universitas gitu, semua menjadi UT, tapi rohnya beda. Roh pendidikan jarak jauh dan online itu beda. Online adalah sekaligus informasi ke masyarakat untuk membedakan online dan PJJ gitu ya. Kalau online itu salah satu modusnya, salah satu caranya dengan online. Kalau PJJ, pendidikan jarak jauh itu memang dari awal dilahirkan memang untuk pendidikan jarak jauh. Jadi, strukturnya sudah berbeda. Nah, salah satunya menggunakan online. Zaman dulu kita menggunakan, cetak, kita kirim kan gitu. Iya. Nah, sekarang dengan adanya online berarti ada semuanya serba i gitu ya, e-book, e-jurnal, apa semuanya ada. Nah, itu sudah lama sejak zaman dulu kita terapkan. S di UT itu mengikuti perkembangan teknologi. Ada apa kita masuk, ada apa kita ikuti. Jadi nggak akan pernah ketinggalan karena kami menyadari bahwa semua mahasiswa kami tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana dengan perpustakaan digital? Perpustakaan digital itu lahir dari awal juga sama dengan perpustakaan yang lain, kemudian kita mengembangkan menjadi digital, kita digitalkan. Dan semakin ke sini banyak inovasi-inovasi yang telah kita kembangkan. Oleh karenanya saya mengajak Anda semua, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, yuk datangi perpustakaan Universitas Terbuka. Digital, jangan jangan ada alasan. Nggak bisa, nggak ada waktu, anytime 24 jam kita membuka itu. Jadi yuk mampir ke pustaka.ut.ac.id gitu. Oke, iya, Tapi Bu. jangan lupa kalau mau buka e-jurnal, mau ke Mhm. e-jurnal harus menggunakan akun e-kampus. Ya, jadi kalau nggak ada e-kampusnya memang nggak bisa. Oke, baik, Ibu. Berarti, pustaka digital UT ini memang, sudah dirancang sedemikian mungkin ya, Bu, untuk menjangkau semua mahasiswa UT di seluruh Indonesia. Dan selain itu salah satu inovasi yang saya tahu tuh, ada yang bahan ajarnya tuh bersuara juga ya, Bu, ya? Mmm, Maksudnya nanti untuk nanti nakut-nakutin Mbak, bahan ajarnya bukan bersuara. bukan nakut-nakutin, Bu, jadi bisa digunakan sama, yang, difabel, Bu, mohon maaf, Ya, jadinya gitu. gini, kami juga sudah merancang bahwa, e-jurnal, e-book yang disediakan oleh perpustakaan itu bisa diakses oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan. Mungkin yang baru kita sediakan lebih ke keterbatasan, tunanetra ya. Jadi ada beberapa yang memang sudah dialih mediakan. Kemudian teman-teman sendiri, saudara-saudara kita yang difabel khususnya tunanetra itu juga sudah memiliki aplikasi, Mbak. Jadinya, bisa gitu ya untuk mengakses, kecuali ada beberapa misalnya ada captcha-captcha itu mereka nggak bisa dan kami sudah ubah gitu. Oke. Jadi kami mencoba untuk, ramah terhadap kaum disabilitas. Oke, keren banget kan pustaka digital UT itu ya, Bu, Alhamdulillah, ya. Jadi mudah-mudahan. semuanya mahasiswa UT bisa akses dengan mudah.
Boleh tahu nggak, Bu, kalau pustaka digital UT itu apakah hanya bisa diakses dari handphone saja atau, dari laptop atau dari mana gitu, Bu? Dari mana aja bisa, Oh, dari mana aja bisa. semua gadget bisa. Oke, dan ini ada beberapa pertanyaan sih, Bu, dari mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa yang masih kesulitan untuk masuk ke pustaka digital ini. Apakah ada layanan khusus, untuk membantu mahasiswa bisa, masuk ke pustaka digital itu? Ada layanan khusus itu, gini, kami itu menyediakan bisa email ke pustakawan ya, kemudian bisa DM juga ke IG kami gitu ya. IG kami itu kan semuanya berini pustaka ya, jadi bisa email, bisa DM ke pustakawan gitu, atau bisa ke hotline-nya Universitas Terbuka. Hotline kita tuh berapa? 1.500 saya lupa, 15.024. Kalau Bogor khusus, oh di IG juga ya, jadi di Bogor pun bisa, nanti teman-teman di Bogor bisa akses ke kami gitu, bisa lewat ini. Kami, sangat senang kalau ada masukan-masukan dari mahasiswa, ada pertanyaan gitu ya, karena bagaimanapun perpustakaan itu ada adalah bukan untuk kami, Mbak. Perpustakaan itu ada untuk Anda semua mahasiswa UT dan Sivitas Akademika UT, jadi termasuk mahasiswa. Betul, untuk, biar teman-teman UT tuh nggak terbatas dengan buku aja, mau ke mana-mana bisa akses pustaka digital Betul, gitu ya, Bu, ya? yang kami langgan itu pasti yang, nggak abal-abal gitu loh. Jadi kita nggak akan berlangganan jurnal-jurnal yang predator gitu ya, enggak. Jadi apa yang semua yang kami langgan adalah benar-benar, kredibel lah gitu, nggak abal-abal lah Iya. gitu. Betul, karena, untuk mengerjakan tugas pasti ya, Bu, jadi mahasiswanya juga, Benar, dapat khususnya sumber. buat, teman-teman mahasiswa itu yang akan mengikuti apa, nulis karya Oh, ilmiah iya, ya, betul. kemudian TAP, kemudian kalau sekarang kan mulai ada skripsi juga ya, ada Iya sih, Bu. skripsi segala macam tuh butuh banget untuk tambahan referensi. Daripada ambil yang di open source, yang apa, terbuka gitu, lebih baik masuk ke perpustakaan. Memang agak ribet, jadi kenapa ribet? Ribetnya gini, pertama kita harus punya e-kampus. Kedua, untuk masuk kita harus mengisi form. Nah, form itu kenapa sih kami pertahankan dan kami butuhkan sampai saat ini? Supaya kami tahu yang masuk itu dari prodi mana. Ya Oke. kan? Dengan tahu nanti di saat akreditasi, kita bisa melaporkan, ini loh mahasiswa komunikasi misalnya yang akses 20.000 gitu. Jadi ini juga untuk memberikan masukan kepada pimpinan bahwa perpustakaan harus menyediakan yang lebih baik gitu. Jadi masukan teman-teman tetap Iya. diperlukan gitu ya, dan aksesnya jangan lupa akses di perpustakaan aja udah pasti itu bukan jurnal yang meragukan gitu Betul, ya. Ibu. Karena kan kalau misalnya kita search di, browser gitu-gitu kan pasti belum tentu terpercaya ya, Bu, ya. Betul betul Karena betul. kita sekarang dengan mudah bisa, menulis ataupun mengakses pun harus pintar-pintar gitu ya, Bu, ya. Iya, semua kan sudah bisa menjadi narasumber kan I siapa aja iya betul, Ibu. zaman sekarang kan. Iya. Nah, Bu, kalau koleksi di perpustakaan digital UT ini, apakah bisa diakses secara offline? Atau kan mungkin ada yang nggak punya kuota gitu, Bu, atau memang harus terhubung dengan internet? Gini, kalau untuk yang jurnal itu ada, beberapa bisa di-download, kemudian dibaca. Dan saat ini perpustakaan itu sudah ada yang namanya Pustaka Pintar. Pustaka Pintar itu bentuk inovasi kami untuk memberikan layanan kepada Anda semua, meminjam buku secara pinjamnya online tetap, kemudian bisa dibaca 2 3 hari secara offline. Tapi ini adalah produk-produk dari universitas terbuka, misalnya repositori, buku-buku terbitan UT, modul ya, BMP-BMP segala macam itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena kalau yang e-jurnal segala macam itu kan hak ciptanya beda ya. Mereka pun juga ada bisa di-download. Kemudian, artinya tapi tidak bisa di-print ya, hanya bisa di-download, dibaca gitu. Oke, eee, Jadi nggak masalah sebenarnya, artinya nggak ada alasan lagi bahwa, "Aduh saya lagi ada di daerah terpencil, kemudian saya nggak dapat jaringan," gitu ya. Jadi
selama begitu dapat jaringan, yuk cari, kemudian di-download, Di-download. kemudian dibacanya ya nanti ya dibacanya boleh, di manapun ya, Anda di tengah laut segala macam kan jaringan susah ya dan mahasiswa UT itu kan ada di mana-mana. Jadinya kami pun mencoba memberikan yang terbaik, memberikan layanan buat siapa aja. Kalau bicara layanan, kami itu punya klinik sebenarnya. Klinik itu, dulunya kami adakan seminggu sekali. Oke. Tapi ternyata mungkin biasa kan, saya sendiri pernah jadi mahasiswa ya, kalau lagi nggak mau deketin ujian, nggak deketin ini, males dong Iya, belajar, ya betul. kan? Apalagi mahasiswa Iya. UT sambil kerja gitu ya, Bu, ya? Mahasiswa UT yang sambil kerja gitu ya, kalau nggak terpaksa dan harus, males dong. Itu manusiawi gitu, tapi ingat bahwa tugas sebagai mahasiswa, sebagai pelajar ya belajar. Jadi walaupun kita bekerja, kita tetap tahu kapan waktunya. Karena mahasiswa UT itu adalah mahasiswa yang hebat. Iya. Saya mengatakan hebat karena apa? Saya nggak ngalamin sekolah mandiri seperti di UT. Itu kan kalau mau ujian setiap hari kuliah ketemu dosennya, mau nggak mau belajar kan? Iya, Ibu, betul. Tapi kalau mahasiswa UT kan nggak ketemu dosennya, adanya tutorial, itu pun asinkronus, nggak direct ya. Jadinya, nggak belajar, ya udah nanti aja mau ujian. Bayangin aja kita mau ujian, belajar paling nggak 3 mata kuliah aja. Itu gimana ya ngapalin buku atau baca buku 3 modul yang rata-rata 350 halaman gitu, dalam SKS, sistem kebut semalam. Nggak mungkin kan. Iya, Bu. Jadinya Betul. harus pandai-pandai untuk Mengatur waktunya ya, Bu, ya? ngatur waktunya, ya gitu. Tadi Ibu mention bahwa bisa dipinjam secara offline ya, Bu, ya, bukunya? Iya bener. Heeh, berarti datang ke perpustakaan UT? Atau gimana, Bu, sistemnya? Pinjemnya Oh. Oh, online. pinjamnya secara online, oke. Pinjemnya online bisa dibaca secara Offline, offline. oh, Oh ya seperti tadi itu. saya lupa juga bahwa tadi saya bilang soal klinik ya. Jadi gini, kalau teman-teman sobat UT yang ada di daerah Bogor, dimanapun Anda berada, nggak hanya di Bogor aja, kita itu setiap hari Rabu ada namanya Lip Talk, Librarian Talking. Jadinya kita menyediakan 1 jam, dulunya awalnya seminggu sekali. Tapi kami menyadari bahwa mahasiswa kita tuh kan sibuk ya, rata-rata sudah bekerja, kemudian kami menyediakan di saat mendekati tutorial. Ini mulai nih nanti, saya jadwalnya lupa kapan, tapi silahkan buka di website UT, website perpustakaan, kapan itu jadwal, Lip Talk. Jadi pustakawan akan memberikan informasi apapun yang Anda butuhkan. Jadi kalau aduh saya pengen bikin karya tapi gimana ya caranya segala macam, kami siap membantu gitu ya. Paling enggak referensinya carinya seperti apa, gimana, kami siap bantu di situ. Melalui Lip Talk itu ya, Bu, ya? Setiap Rabu jam 2 ya, 2.30 1:30 kalau nggak salah, jam 2 sampai jam 3 ya, kurang lebihnya itu. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu gimana caranya nyusun karir yang baik, itu bisa, berkonsultasi ya Iya, dengan, benar banget. melalui Lip Talk itu. Oke, baik, gak kerasa kita udah mau ke segmen yang kedua nih, Bu. Oke. Oke, tadi segmen satu udah seru banget, kita udah tahu gimana caranya akses pustaka Tapi digital. bentar-bentar, Gimana, Bu? saya kebetulan ingat Heeh. kalau mau ikut Lip Talk jangan lupa lihat jadwal ya. Karena memang tidak setiap minggu kami berikan, tetapi lebih pada mendekati ini tutorial kan minggu depan nih, sudah mulai ya tutorial online, mendekati ujian, mendekati, waktunya ngumpulin tugas-tugas. Nah itu kita berusaha hadir untuk membantu. Untuk jadwalnya itu bisa dicek di mana, Bu? Di Pustaka.ut.ac.id. Oke, pustaka.ut.ac.id. Ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu nih jadwalnya, jangan sampai ketinggalan, bisa cek di pustaka.ut.ac.id. Oke, kita sekarang masuk ke segmen yang kedua ya, Bu. Tadi segmen pertama kita udah tahu gimana caranya login di pustaka.ut.ac.id. Terus ternyata pustaka itu bisa diakses 24 jam dimanapun dengan handphone, dengan laptop ya, Bu, ya. Jadi teman-teman yang terbatas, oleh sinyal nggak perlu takut, teman-teman bisa download dulu nanti bisa dibaca secara offline gitu ya, Bu. Sekarang kita, akan membahas mengenai keresahan soal belajar jarak jauh, Bu, dari mahasiswa dan kebutuhannya mengenai sumber belajarnya sendiri, gitu. Nah, mahasiswa ini, sering bingung, Bu, buat cari referensi
buat tugas. Tadi Ibu juga udah mention kalau, pustaka itu nggak abal-abal ya Bu ya ngasih sumbernya. Nah gimana sih, selain itu kita cari referensi yang valid dan recommended Bu? Oke, gini, kalau kita mau bikin satu tulisan karya ilmiah ya, memang harus rujukannya juga yang benar gitu kan. Biasanya kami mensyaratkan itu paling enggak 10 tahun terakhir. Boleh pakai yang lama-lama tapi itu buku-buku babon yang memang belum produksi lagi, belum rewrite gitu ya, belum ditulis lagi. Pertama adalah bagaimana cara belajar dulu di dunia jarak jauh. Dunia pendidikan jarak jauh itu memang mensyaratkan kita disiplin. Itu harus. Oleh karenanya mahasiswa UT itu harus disiplin, harus mandiri. UT adalah memberikan cara belajar yang fleksibel. Fleksibel di sini Anda dimanapun berada bisa belajar, ya dimanapun berada itu bisa sambil kerja, pas istirahat makan sambil buka buku bisa gitu ya karena memang dimanapun bisa gitu. Jadi cara belajarnya adalah coba dirangkum gitu ya. Jadi setiap, eee, satu modul ada beberapa kegiatan belajar. Coba Anda ringkas. Karena biasanya kalau kita meringkas sesuatu, itu ada yang tertanam. Iya betul Ibu. Terus diskusikan. Nah ini pas saya ingat, kalau mau diskusi, perpustakaan itu sekarang sudah membuka namanya ruang diskusi virtual. Mbak Natalia ada di Bogor, kemudian temennya ada di Papua. Mhm. Bikin janjian, "Yuk kita diskusi yuk," ngajak teman-teman di Surabaya, ngajak teman-teman di Bogor gitu ya. Bikin, buka, kemudian namanya ruang diskusi, salah satu aplikasi dalam Pustaka Pintar itu, kita bisa ngobrol di situ. Karena apa? Dengan berdiskusi itu makin masuk gitu ya. Paling enggak temennya cerita kita dengar gitu ya. Orang itu kan tipenya macam-macam. Ada yang baca, ada yang dengerin, ada yang dia senengnya saling ngobrol gitu. Kalau saya tipe orang yang saling ngobrol, tapi disyaratkan kalau mau ikut diskusi kalian harus baca dulu supaya nggak blank kan. Ya Jadi biar dia tahu cuma kok. dengerin aja gitu ya. Jadi saling memberikan masukan gitu. Jadi itu salah satu cara yang paling ampuh dan kami mencoba perpustakaan sudah menyediakan itu. Awal tahun depan insya Allah running gitu ya untuk yang diskusi virtual. Karena ini adalah hasil penelitian kami, perpanjangan dari Pustaka Pintar. Pustaka Pintar adalah kita bisa meminjam, dibaca secara offline. Sedangkan ruang diskusi virtual kami mewadahi, kalau perpustakaan tuh di mana-mana yang tatap muka kan ada ruangan-ruangan ya. Nah, kami menyiapkan dengan virtual karena mengingat mahasiswa kita ada di mana-mana. Kalau mau nulis segala macam, rajin-rajinlah buka perpustakaan, pustaka.ut.ac.id. Kemudian kalau di sana buka e-resource, mau dicari apa? Buka repository misalnya, Bu saya pengen baca, artikel teman-teman yang lalu-lalu, biasanya kita kan gitu kan, biasanya kalau ini, yang dulu gimana sih, seperti apa sih? Masuk ke repository gitu, repository.ut.ac.id misalnya gitu. Atau mau ke e-book atau ke e-jurnal gitu. Buka di situ, pilih di situ, tapi jangan lupa kalau untuk II itu harus menggunakan, harus daftar dulu. Dengan Google Form dengan form yang tadi itu ya Dengan Bu yang form, disebutkan tadi? e-jurnal Mhm. segala macam, e-resource kita menyebutnya, diklik, diisi namanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian, keperluannya apa aja gitu. Jadi begitu nanti diklik, buka, Anda akan dapat password-nya gitu. Jadi itu yang kami upayakan. Nah, teman-teman itu sebenarnya gampang banget sebenarnya kalau misalnya saya akan bicara soal apa nih, kasih contoh. Salah satu kira-kira tentang apa gitu, tentang artikel yang karena saya dunia komunikasi, tentang artikel misalnya interaksi jarak jauh misalnya. Tinggal ditulis aja, interaksi jarak jauh gitu. Klik gitu, akan keluar banyak sekali gitu dan referensinya juga adalah referensi dari apa yang kita langgan. Jadi bukan yang, referensi abal-abal gitu. Oke, berarti tadi, saya rangkum ya Bu, kalau untuk mengerjakan tugas itu, maksimal banget 10 tahun ya Bu, sumbernya itu jangan terlalu lama, Upayakan, heeh. 10 tahun, Bahkan ada yang
persyaratan 5 5 tahun. tahun ya, Bu. Biasanya sih dulu kalau ngerjain skripsi tuh 5 tahun ya, Bu. Itu udah paling, yang lama banget. Terus mahasiswa UT nggak perlu takut ya, Bu, ya, karena walaupun jaraknya jauh, temennya ada di mana, tetep bisa berinteraksi dengan temannya, bisa berdiskusi walaupun secara virtual. Jadi belajarnya nggak sendiri banget, tetep ditemenin gitu ya, Iya, Bu, ya. lebih enak lah Iya, gitu ya. jadi kan kadang mahasiswa UT itu bingung ya, Bu, saya harus diskusi ke siapa, tapi dengan adanya diskusi virtual ini diharapkan teman-teman bisa ya lebih semangat ya, Bu, belajarnya karena ada Betul betul, temennya. Yep. dan kami juga sorry, kami juga bisa menjadi perantara gini, misalnya teman-teman itu pengen diskusi sama dosen, ya, eee, saya pengen deh diskusi, yuk ajak aja grupnya, kemudian tanggalnya kapan, itu bisa kita undang dosennya gitu. Ini loh ada mahasiswa, lagi pengen diskusi," gitu. Kan enak, jadinya kayak private gitu, tapi memang nggak bisa tatap muka kan. Jadi teman-teman dari Surabaya, dari Papua, dari Jember, dari manapun, bahkan dari luar negeri pun, Hong Kong ya, Yunani, kita kan punya, bisa join. Oh, oke, Nah, berarti jadi, ruang virtual diskusi itu kita untuk menjembatani kesenjangan antara dosen dan mahasiswa. tapi pastinya kalau mau diskusi sama, dosennya, kan dosennya juga udah meluangkan waktu nih, pastinya kitanya juga harus baca dulu ya, Iya Bu, ya. dong, harus Jangan baca nanti dulu. dosennya aja gitu yang Kan pria cerita. loh ya, jadi ruang diskusi virtual itu jangan berharap kayak tutorial, dosennya ngasih kuliah, enggak. Tapi ruang diskusi virtual adalah Anda harus belajar dulu, baca dulu modulnya, baca apa yang mau ditanyakan. Diskusi, jadi namanya juga ruang diskusi virtual. Jadi di situ adalah berdiskusi, bukan mendengarkan dosennya ngoceh gitu ya. Jadi justru dosennya itu mendapatkan pertanyaan atau, "Apa sih yang mau didiskusikan?" "Oh Bu, kita mau bertanya sebenarnya teori X ini untuk apa sih? Bagaimana diterapkan dalam kehidupan kita?" Nah, itu bentuk diskusi. Jangan sampai dia dengerin aja terus nggak tahu isi modulnya apa. Satu arah ya, Bu, ya, jadi dosennya aja Harus gitu. dibedakan itu. Iya. Sebenarnya kan tutorial online, itu sebenarnya kita berharap kami dosen-dosen itu berharap dan memang rohnya tuh harusnya mahasiswa tuh belajar gitu. Jadi tatkala diskusi nyambung gitu. Kadang-kadang sekarang itu yang terjadi, diskusi-diskusi dalam tutorial online itu, mereka ya nggak nyambung gitu, nggak terjadi diskusi tetapi mengungkapkan, ide masing-masing sehingga nggak nyambung. Nah, kita pengennya dengan adanya ruang diskusi virtual ini menyambungkan, menghubungkan gitu ya, apa yang terputus gitu. Jadi, makanya kita tuh sering tekanin, Bu, pas orientasi, teman-teman udah boleh dibaca modulnya dari sekarang. Jadi nanti ketika mau bertanya sama dosennya, bukan dosennya yang cerita sendiri gitu ya, Bu, ya. Nah, oke, sekarang kita ke yang selanjutnya, Bu. Kan pasti mahasiswa nih sering ngantuk, Bu, kalau baca jurnal, apalagi yang mungkin jarang baca ya, Bu. Enggak, mahasiswa saya juga Oh, gitu ya, Bu. sama. Gimana sih, Bu, cara ngatasin rasa ngantuk itu gitu? Eee, Nomor satu adalah niat ya, niat itu adalah nomor satu. Kita itu kalau sekolah punya target, saya harus selesai 8 semester maksimal misalnya, punya target. Dari 8 semester itu akan terpecah menjadi 8 semester itu 4 tahun ya, 4 tahun itu terpecah menjadi 8 semester. Ini nilai saya harus minimum A minus, ya kan. A minus itu kan berarti 3,5 ke atas ya, minimum itu nilai saya 3,5 ke atas IPK-nya. Dengan punya target, kemudian dia punya semester ini, 8 semester itu adalah 145 SKS atau yang baru berapa gitu ya, berapa SKS. Dibagi, semester ini saya ambil sekian SKS, ini harus ada perencanaan yang baik. Jadi walaupun fleksibel, namanya fleksibel itu kan terserah kita. Terserah gaya belajar dan kemampuan kita. Masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda kan. Nah, kemampuan kita saya hanya mampu 15 SKS, ya udah jangan dipaksakan gitu ya. Ada yang mampu 20, ya monggo gitu. Jadi jangan segala sesuatu itu, menjadi dipaksakan karena kita ngejar target akhirnya amburadul. Lebih baik
kita agak molor dikit tetapi tujuan itu tercapai gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang, "Alon-alon angger kelakon," tapi jangan kealonen ya, jadi jangan pelan-pelan terus kita abai, enggak, maksudnya bukan itu, tapi lebih kepada fleksibilitas kuliah di UT itu karena kita bisa mengukur kemampuan kita dalam menempuh pendidikan itu, gitu. Jadi, ya memang harus disiplin, harus niat, kalau enggak ya ngantuk. Iya. Tapi kalau kita sudah mulai browsing, itu seneng kok, Mbak. Jadi misalnya kita browsing jurnal apa, aku mesti, meresum ya, sekarang kan banyak aplikasi AI itu ya. Kemudian kita coba kita masukin, "Tolong dong, ini intinya apa?" Sudah ada. Jadi sekarang itu kita diberi kemudahan untuk mencari, referensi gitu. Jadi enak dan banyak sekali misalnya kalau mau presentasi, kita tinggal minta, "Tolong dong buatkan saya pengen presentasi ini dengan latar belakang ini," dibikinin gitu. Tapi jangan sampai copy paste, dalam pengertian ide harus tetap dari kita, ya dari manusianya dan teknologi hanya membantu. Jangan sampai kita diberdaya oleh teknologi ya, kita yang harus memberdayakan mereka. Iya, sebenarnya kita sudah sangat dimudahkan dengan berbagai macam aplikasi, mau ngerjain tugas, bikinin PPT bisa ada AI-nya ya, Bener Bu. bener Tapi ya seperti yang Ibu tadi sampaikan, jangan plek-ketiplek gitu ya, Bu, ya, jangan copy paste gitu. Tetap kita harus, gimana caranya kita bikin ide yang baru ya, Bu, ya, seperti itu. Gak kerasa kita sudah di penghujung acara nih, Bu, ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya dengar Ibu katanya suka main tenis ya, Bu, ya? Hobi tenis ya, Bu, ya? Harus seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, Bu? Mhm. Wah, asik, kita bisa diajak kali ya, Bu, ya? Sekali-sekali Ayo, untuk di belajar Bogor tenis. ada nggak? Kita biasanya main badminton Oh sih, Bu, badminton ya, nggak tapi ada lagi tenis pengen ya? coba tenis cuma belajar sama siapa gitu. Mungkin Ibu mau ngajarin kita tenis. Aku kalau ngajarin nggak bisa. Oh gitu, nggak bisa. Nanti kita latihan tenis barulah, baru sparring sama Budian ya. Kalau mahasiswa cuman nggak bisa virtual ya. Jadi kalau mahasiswa mau ngundang kita tenis ayo aja gitu ya. Oh iya sih. Oke, sebelum kita tutup, Bu, apa harapan Ibu, terkait dengan, kemajuan UT ke depannya, Bu? Harapan saya, untuk UT-nya atau untuk mahasiswa UT? Untuk, mahasiswa UT boleh, Bu. Mahasiswa UT ya, tapi oke dua-duanya. Untuk UT-nya tentunya kami berharap, sangat berharap kami terus bisa memberikan layanan kepada kalian semua dan ini selalu kami upayakan. Dengan adanya teknologi itu kami selalu berupaya. Jadi, kalau ada kadang-kadang ada kendala segala macam, kendala teknis, ya kami mohon maaf ya karena memang namanya teknologi itu, selalu ada plus minusnya dan namanya teknologi itu selalu bermata dua, bisa dimanfaatkan positif dan negatif, tapi saya menghimbau kepada Anda semua untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini secara positif, dari sisi positifnya. Dan kalau Anda semua kuliah di universitas terbuka, jadi jangan sekali-sekali gaptek ya. Jadinya kalau mahasiswa UT itu kalau didengar orang misal, "Oh mahasiswa UT tolong bukain ini dong, tolong ini," masalah internet, masalah teknologi, paling tidak bisa mengakses ya, mengakses, eee, segala sesuatu informasi dengan baik. Karena mahasiswa UT itu begitu masuk, ada OSMB, sudah dikenalkan dengan bagaimana belajar di UT, bagaimana belajar jarak jauh dan memanfaatkan teknologi ya. Jadi begitu lulus nanti ternyata di kantor gaptek gitu ya, gaptek banget, "Ini gimana gimana?" Gitu ya. Jadi, lu katanya mahasiswa UT," gitu ya, padahal kan jarak jauh gitu ya. Jadi harapan saya kepada Anda mahasiswa UT, tetaplah fleksibel, jadikanlah kefleksibelan di UT ini suatu tantangan, suatu alat untuk memotivasi Anda menjadi orang yang mandiri, belajar dengan tertata dengan baik, dan lulus dengan baik, dengan nilai yang baik juga gitu. Saya rasa itu yang, saya inginkan, kami inginkan dari UT dan khusus untuk perpustakaan, jangan segan-segan untuk masuk ke pustaka.ut.ac.id karena disitulah gudang ilmu dan ada yang mengatakan bahwa
ilmu pengetahuan, kalau Anda mau menguasai dunia, masuk saja di perpustakaan karena di situ adalah gudangnya ilmu pengetahuan, gudangnya informasi, tapi bukan gudang gosip gitu ya. Yang seneng kan gosip Iya ya, ya, Bu, ya. gosip nggak apa-apa, tapi mungkin bukan di ranah perpustakaan. Kalau di ranah perpustakaan adalah hal-hal yang positif, itu aja. Baik, terima kasih Ibu, semoga, main-main lagi ke UT Bogor, nanti kita ada Senang kesempatan sekali. untuk berdiskusi lagi. Jadi, Mbak Natali terima kasih ya, saya sudah diundang di podcast-nya saudara mahasiswa, sahabat UT Bogor khususnya dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa ketemu secara virtual dengan Anda semua. Yang penting bagi Anda saya akan menutup bahwa bunga mawar, bunga melati, Anda semua mahasiswa UT selalu ada di hati kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu.